kembali dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Agung Putri, tentunya masih dalam seputar dunia kampus. Dan pemirsa, kali ini saya tengah-tengah berada di Universitas Hindu Indonesia, yang mana kita akan menelisik Fakultas Kesehatan Ayurweda di Universitas Hindu Indonesia ini. Yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya seluruh perguruan tinggi memiliki tridharma perguruan tinggi, yang mana diantaranya adalah pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Bagaimana aktivitas geliat mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Kesehatan Ayurweda Universitas Hindu Indonesia? Marilah bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Fakultas Kesehatan Ayurweda secara resmi didirikan tanggal 2 Juni tahun 2008. Sejak diresmikan Menteri Agama RI 7 tahun lalu, Fakultas Kesehatan Ayurweda Unhi Denpasar memang diniatkan untuk menggapai visi menjadi fakultas kesehatan unggulan dan pusat pengkajian ilmu kesehatan berdasarkan sastra-sastra agama dan budaya. Dengan visi ini, Fakultas Kesehatan Ayurweda Unhi Denpasar berupaya mengemban misi memacu percepatan kemajuan pendidikan kesehatan Ayurweda, mengembangkan dan menyebarluaskan tenaga profesional kesehatan yang mampu berperan aktif serta berintegrasi dengan masyarakat, serta mampu untuk mengikuti perkembangan peningkatan kualitas kesehatan dalam masyarakat, baik dalam kancah regional, nasional maupun internasional. Meski sama-sama fokus pada bidang kesehatan, Fakultas Kesehatan Ayurweda Unhi Denpasar tetap memiliki spesifikasi yang berbeda daripada fakultas kesehatan di kampus lain. Pola ilmiah pokok Universitas Indonesia itu adalah agama dan kebudayaan yang sudah berdiri tahun 63, tepatnya 3 Oktober tahun 63. Kita bernaung di bawah 2 induk, yaitu kita memiliki 2 induk, yaitu induknya di Dikti dan 1 induk dari Kementerian Agama dan Kebudayaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Fakultas Kesehatan Prodi Ayurweda ini adalah di bawah izinnya itu adalah dari Kementerian Agama, sehingga ini prodi ini sudah terakreditasi dengan nilai B, dan itu menunjukkan kualitas proses pembelajaran di Fakultas Ayurweda ini sudah bagus. Nah, apa bedanya? Apa bedanya dengan Fakultas Kedokteran? Ya, ini memang agak beda. Untuk kita rujukan kita adalah di Kementerian Agama, dan juga rujukan kita adalah di India sebenarnya. Di India, karena di India Ayurwedik itu sudah diakui oleh negara. Sedangkan di Indonesia itu masih belum, masih ada proses. Kedokteran itu mungkin yang sangat sifatnya yang sifatnya ada kedokteran kesehatan, kemudian 2 tahun setelah itu praktek, kemudian kita juga seperti itu. Kita menamatkan ini adalah sarjana Ayurwedik, kemudian kalau tambah profesinya nanti selama 2 tahun itu harus dicari di INIAS. Lontar sebagai sumber sastra agama menjadi salah satu acuan sumber informasi tentang pengobatan alami. Dalam Lontar Usada dimuat beberapa jenis tanaman dengan beragam khasiat yang sering disebut dengan taru pramana. Melalui kajian ini, dosen dan mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang khasiat berbagai jenis tanaman yang tumbuh di alam sekitar. Informasi yang bersumber dari kasanah literatur warisan masa lalu ini memberi inspirasi untuk membuat formulasi obat alami dengan memanfaatkan bagian-bagian dari tanaman. Fakultas Kesehatan Ayurweda sesuai visi misinya berupaya terus menghasilkan tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang menguasai serta menghayati konsep dan falsafah Ayurweda.
Sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah menghasilkan sarjana kesehatan yang memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengobatan tradisional di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengupayakan pengembangan ilmu pengobatan dengan menggunakan bahan ramuan obat-obatan alami untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berkembang dewasa ini. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Ayurweda diharapkan mampu menjadi sarjana kesehatan yang mampu bekerja dalam berbagai bidang. Mewujudkan saran tersebut, Fakultas Kesehatan telah menentukan langkah strategis, diantaranya dengan terus meningkatkan relevansi pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan stakeholder, sehingga lulusan Fakultas Kesehatan mampu bersaing dalam lingkup daerah maupun lingkup nasional. Kiat yang kami lakukan di Fakultas Kesehatan Program Studi Ayurweda mengacu kepada visi yang sudah distandarkan oleh fakultas, yaitu menjadikan Fakultas Kesehatan Program Studi Ayurweda yang unggul di tingkat regional maupun internasional sebagai pusat studi pengkajian obat herbal yang berbasis kearifan lokal, yaitu berdasarkan nilai-nilai agama Hindu yang ada. Dari visi itulah kami melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah dilakukan sesuai dengan jadwalnya, di mana para dosen ada dana untuk melakukan penelitian tentang obat-obat herbal yang masih diterima oleh masyarakat Bali pada khususnya. Pengabdian kami setiap 1 semester paling lambat atau 3 bulan sekali kita mengunjungi suatu desa, kita melakukan dan memperkenalkan obat-obat yang diproduksi oleh Ayurweda itu sendiri. Strategi peningkatan kompetensi lulusan juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknis pengobatan secara Ayurweda, kemampuan berbahasa Inggris, dan penguasaan teknologi informasi atau komputer. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dan juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta kemampuan staf akademik, melengkapi fasilitas pembelajaran, serta melengkapi judul dan jumlah buku di ruang referensi untuk meningkatkan minat baca mahasiswa maupun dosen. Perpustakaan menjadi salah satu tempat favorit bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dari referensi yang makin beragam. Saya tertarik untuk kuliah di Fakultas Kesehatan Ayurweda ini karena di sini saya bisa belajar untuk pembikinan obat herbal, dan saya juga di sini bisa banyak belajar tentang gaya hidup yang baik. Mungkin ke depan saya akan ingin belajar juga untuk pengobatan diri sendiri dan nantinya bisa untuk membantu orang lain. Di sini saya lebih banyak lagi yang saya ingin belajar di sini. Untuk kedepannya mungkin ada pembelajaran seperti meditasi, yoga, semua saya bisa dapatkan di Ayurweda ini. Situasi perkuliahan di kampus ini saya rasakan cukup nyaman dan situasinya begitu berjalan baik dan sangat terjadi kerjasama yang baik. Globalisasi juga modernisasi membuka kemungkinan yang makin tak terbatas, tak terkecuali untuk penanganan kesehatan dan pengobatan secara alami. Menyadari masalah ini, Fakultas Kesehatan Ayurweda Universitas Hindu Indonesia juga berusaha meningkatkan kemampuan dan wawasan dosen dan juga mahasiswa yang antara lain dengan menggelar seminar yang telah menghadirkan pakar dengan reputasi internasional. Seperti pakar kesehatan lingkungan asal India yang membangkitkan kesadaran bahwa air dan lingkungan yang tercemar dapat menjadi ancaman serius terhadap kesehatan manusia secara global. Sebenarnya sekarang di Bali ada banyak ancaman dari kekotoran air sebab ada tempat sampah liar yang banyak, umpama yang di Pejeng, dan kalau dari tempat sampah liar itu ada air
racun kotor sekali yang keluar di bawah. Umpama nanti hujan turun atas, airnya itu lewat sampahnya dan turun dan keluar di bawah. Artinya air itu di bawah kotor sekali dan racun. Nanti air itu bisa masuk ke dalam air tanah dan ke air sungai juga, dan dalam proses itu air semuanya di Bali terancam sekarang. Indonesia konon memiliki sekitar 9.606 spesies tumbuhan yang mengandung khasiat obat-obatan alami guna penyembuhan berbagai jenis penyakit serta bebas dari efek samping. Namun, tumbuhan yang hidup pada areal hutan sekitar 120 juta hektar itu selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kenyataannya Indonesia menerima permintaan dari sejumlah negara akan tumbuhan obat dalam bentuk Simplicia, yakni bahan tumbuhan alami dalam keadaan kering yang belum diolah. Jumlah permintaan setiap tahun terus meningkat hingga banyak investor yang bergerak di bidang farmasi, obat tradisional, dan jamu menangkap peluang ini dengan mengembangkan dan memproduksi obat-obatan sintetis tanpa mengandung zat kimia dan efek sampingan. Kenyataan inilah yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Civitas Akademika Fakultas Kesehatan Ayurweda UNHI hari ini dan untuk di masa mendatang. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat, Fakultas Kesehatan Ayurweda UNHI Denpasar memaksimalkan fasilitas seperti laboratorium dan poliklinik kesehatan di kampus ini. Di sini jadi fungsi lab itu sendiri adalah untuk memberikan pelajaran dan praktikum atas materi-materi kuliah yang diberikan. Dan di sini khususnya adalah membuat obat-obat herbal ya gitu. Dari Ayurweda itu kita fokuskan dalam obat-obat herbal. Apa itu herbal? Yaitu tidak hanya daun saja ya, juga akar, juga umbi-umbian, juga macam-macam ada di sini untuk membuatnya. Yang membedakan dengan teknik pengobatan kimia pada umumnya itu kan kita sumber semua adalah herbal, karena alam ini adalah herbal, obat semua ini tinggal kita saja mengolah, memilah. Itu disinilah tempatnya di Universitas di UNHI, di Fakultas Kesehatan Ayurweda, yang mana bahan-bahan herbal, everything is drug katanya ya, semua itu adalah obat sesungguhnya asal kita bisa memilah dan menakar sesuai untuk kebutuhan. Seiring kemajuan zaman dan kesadaran akan dampak obat kimiawi, alternatif olahan Simplicia tumbuhan yang beredar di pasaran semakin bervariasi, antara lain dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul cairan, salep, dan krim. Artinya prospek pengobatan alami juga makin menjanjikan. Profesor Abhishek Joshi, pakar pengobatan Ayurweda asal India, menegaskan di masa mendatang pengobatan alami Ayurweda akan menjadi alternatif yang membuka peluang yang sangat cerah bagi mereka yang menekuninya. And at UNHI, at present I am associated with ICCS, which is an NGO back in India. And as a part of their collaborations with UNHI, I am here to spread the science of Ayurveda, the science which we follow back in India, and the similarities which we have between the science of Ayurveda in India and the Balinese Ushadha which is existing here. The roots are common, so there are some common things which I am here to explore and maybe to add a few good deeds or few new things to the science over here. So the part of the ICCS and UNHI MOU, I am here to teach the students of UNHI the science of Ayurveda.
seorang alumni Fakultas Kesehatan Ayurveda Unhi Denpasar, Nyoman Sridana, yang telah malang melintang di dunia pengobatan alami Ayurveda, telah membuktikan sendiri ungkapan seorang Profesor Abhishek tersebut. Dengan kesungguhan dan kreativitas alumni Fakultas Kesehatan Ayurveda, tahun 2015 ini ia langsung terjun selaku produsen obat-obat herbal yang disebut dengan Taru Pramana. Berbekal ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, belajar langsung dari ahli pengobatan di India serta beberapa balian usada di seluruh Bali, kini Nyoman Sridana telah berhasil membuat beberapa produk obat herbal dengan jaringan pemasaran yang makin luas hingga keluar Bali. Baginya, masih terbuka luas peluang bagi para mahasiswa Fakultas Kesehatan Ayurveda Unhi Denpasar untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan alami dengan bahan baku yang tersedia dari alam Pulau Bali. Kebetulan saya alumni dari Fakultas Ayurveda di Unhi Denpasar. Jadi saya belajar ini dari tahun 2000, ya, dari tahun 2000. Kebetulan saya selesai tahun 2014. Jadi awalnya semester 5 sudah mulai mengobservasi atau mencoba memproduksi berbagai jenis herbal Ayurveda niki. Kan. Jadi semenjak semester 5 sudah mulai itu tahun 2012, sehingga bulan September saya mulai mengurusi izin-izin yang diperlukan dan kebetulan difasilitasi oleh pemerintah dan surat keterangan dari kampus, sehingga bisa mulai memproduksi awalnya dengan manual, ya, dengan menggunakan wajan, kompor dan sebagainya. Tapi karena permintaan ya cukup meningkat sehingga saya nambah beberapa mesin dan sekarang sudah memproduksi dengan menggunakan mesin industri. Kebetulan sebelum kuliah saya ke India, saya lihat di sana banyak pengobatan tradisional yang menggunakan bahan dari alam. Dan untuk mencari bahan itu di India cukup sulit ya, karena daerahnya seperti itu. Namun di Bali, tanaman tersebut hampir semua berada di sekitar kita. Jadi tumbuhnya sangat liar di sekitar kita dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi di samping itu saya juga belajar dari beberapa praktisi usada, ya, para balian yang biasa menggunakan tanaman herbal untuk mengobati pasien-pasiennya. Dan juga saya belajar di beberapa tempat kursus yang memproduksi tanaman sebagai obat. Kalau menurut saya, kalau mereka kreatif ya, karena di kampus kan waktu terbatas. Ya, semestinya kreatif, belajar lebih banyak dari literatur yang ada dan aktif belajar dari para dosen, karena para dosen itu di luar kampus sangat senang hati mau mengajari kita, ya, dan boleh dibilang mereka siap untuk dihubungi kapan saja dan mereka siap untuk mengajari. Jadi kita harus belajar di luar kampus juga, ya, baik dari praktisi luar maupun praktisi yang mengajar di kampus. Jadi prospeknya sangat bagus kalau mereka kreatif dan mau mempraktekkan teori yang didapatkan di bangku kuliah. Membangun tradisi ilmiah tetap menjadi fokus kiprah Fakultas Kesehatan Ayurveda Unhi Denpasar, baik dalam segi pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Meski sejumlah peluang cukup tersedia baik untuk di masa depan, mahasiswa maupun institusi Fakultas Kesehatan Unhi, Ketua Program Studi Ayurveda, sadar sejumlah tantangan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Untuk mewujudkannya pasti ada tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi misinya. Yang paling menjadi tantangan bagi kami adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkeinginan melanjutkan program studi di Fakultas Kesehatan, apa yang menjadi program unggulan yang kami miliki. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan lebih banyak lagi sehingga tidak terjadi keraguan bagi calon mahasiswa. Tentunya
yang mempunyai pemikiran saya harus kemana setelah menyelesaikan studi di Fakultas Kesehatan. Nah, sehingga kami di fakultas memberikan sebuah rancangan yang sudah sangat jelas yang ada di program studi kami, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan plusnya. Beberapa tahun belakangan, beragam teknik terapi, pengobatan alternatif, serta produk obat-obatan alami makin banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Fakultas Kesehatan Ayurweda, Unhi, Denpasar. Orang bijak bilang, kesehatan bukanlah segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya tak berarti apa-apa. Dan pemirsa, di tengah tantangan dalam pembangunan kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Ayurweda Universitas Hindu Indonesia dan tentunya telah memberikan harapan bagi kita semua. Pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita dalam Dunia Kampus dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.